Assalamualaikum, selamat datang kembali di Hani Asalim Channel. Di video kali ini aku mau bikin cireng isi ayam sosis. Ini untuk isiannya teman-teman, rasanya itu enak banget. Rasa isian ayamnya itu pedas, gurih dan juga manis. Dan untuk rasa kulitnya ini juga gurih karena tadi sebelum kita oleni kita sudah kasih bumbu. Dan untuk teksturnya ini sangat lembut, kenyal, tapi ada renyahnya juga. Pokoknya ini mantep banget, cocok banget dijadikan ide jualan ya teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang di daerahnya masih jarang banget ada jual cireng seperti ini cocok banget dijadikan ide jualan. Dinikmati pas lagi anget, lagi musim hujan seperti ini cocok banget teman-teman. Ya udah, buat kalian yang udah penasaran gimana cara buatnya, langsung aja yuk kita simak videonya sama-sama. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya, aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau ada video yang terbaru dari aku. Bahan yang pertama di sini sudah aku siapkan 300 gram daging ayam, sudah aku kukus dan juga sudah aku suwir-suwir. 300 gram itu dalam kondisi mentah ya teman-teman. Kemudian 200 gram sosis ayam. Kalau kalian nggak mau pakai sosis ayam, boleh diganti dengan daging ayam aja. Jadi untuk total daging ayamnya itu sebanyak 500 gram. Kemudian potong kecil-kecil sosisnya. Kemudian ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan selanjutnya di sini sudah aku siapkan untuk bahan bumbu halus. 10 batang cabai keriting, 4 siung bawang putih dan 6 siung bawang merah. Untuk menghaluskannya di sini aku blender ya, aku tambah sedikit air, hasilnya seperti ini. Dan kalau teman-teman pengen hasil isian cirengnya itu lebih pedas, boleh ditambahkan dengan cabai rawit. Kemudian panaskan minyak goreng, ini akan kita tumis sampai bumbunya itu harum. Dan kalau bumbunya mulai setengah matang, ini akan kita tambahkan bumbu perasa. Ada 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, kemudian tambahkan juga dengan 1 sendok makan gula pasir. Ini agar rasanya itu lebih balance ya teman-teman. Jadi ada gurih, ada manis dan juga ada pedasnya. Aduk semua bahan sampai tercampur merata, kemudian ini akan kita tumis sampai bumbunya matang. Kalau bumbu halus sudah mulai matang, kemudian masukkan sosis, aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya masukkan ayam suwir, aduk kembali sampai tercampur merata. Dan agar bumbunya ini lebih meresap ke semua bagian ayamnya ya teman-teman, ini akan kita tambahkan dengan air. Untuk airnya ini sebenarnya secukupnya aja ya, kurang lebih tadi 200 ml. Aduk kembali sampai tercampur merata. Dan ini airnya sudah mulai menyusut kembali, berarti bumbunya sudah meresap ya ke ayamnya. Di tahap ini teman-teman boleh mencicipi. Kalau menurut teman-teman masih kurang pedas, teman-teman boleh menambahkan cabai bubuk, atau kalau kalian suka juga boleh menambahkan dengan merica bubuk, atau sesuai selera ya teman-teman. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan buat adonan kulitnya. Di sini sudah aku siapkan 250 gram tepung kanji. Kemudian tambahkan dengan 75 gram tepung terigu. Dan biar adonan kulitnya itu nggak tawar, jadi di sini juga aku akan tambahkan bumbu. Sudah aku siapkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa dan setengah sendok teh merica bubuk. Aduk semua bahan sampai tercampur merata. Kalau bahan kering dan juga bumbu halusnya sudah tercampur, kemudian kita akan tambahkan dengan air panas. Untuk air panasnya ini air yang benar-benar mendidih ya teman-teman, jadi baru mendidih kemudian kita curahkan ke dalam tepung. Kemudian aduk. Kalau masih panas teman-teman boleh menunggu biar agak sedikit hangat dulu. Baru aduk sampai tercampur merata dan adonan menjadi kalis ya. Dan kalau adonannya sudah mulai hangat, teman-teman bisa mencampurnya dengan tangan seperti ini. Tapi ini tunggu ya sampai agak sedikit hangat. Ini akan kita uleni sampai adonan kalis dan juga mudah dibentuk. Ini di hasilnya teman-teman, ini adonannya sudah kalis ya, sudah tidak lengket lagi di wadahnya. Kemudian ini siap untuk kita bentuk.
Untuk membentuknya di sini papan kerjanya kita taburi dulu ya menggunakan tepung kanji. Kemudian ambil sedikit adonan seperti ini. Kemudian ini akan kita pipihkan menggunakan rolling pin, atau kalau kalian nggak punya boleh menggunakan botol ya. Dan untuk menggilasnya ini jangan terlalu tipis ya teman-teman, nanti bakalan pecah kalau diisi. Jadi sebaiknya sedang-sedang saja. Kemudian tambahkan dengan secukupnya isian. Kemudian lipat adonan kulit menutupi bagian isinya. Seperti ini aja. Dan untuk memotongnya di sini aku menggunakan gelas seperti ini. Tekan sampai adonan kulitnya ini terpotong. Nah, seperti ini ya teman-teman, adonannya sudah jadi. Nah, kalau bagian kulitnya ini terbuka, sebaiknya bagian tepinya ini ditekan-tekan ya agar terkunci dengan rapat. Tapi kalau bagian tepinya itu tidak terbuka, sebenarnya aman-aman saja ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Lakukan semuanya sampai adonan habis. Dan kalau ada adonannya yang tersisa ini boleh dikumpulin lagi ya. Kemudian kita gilas kembali. Jadi tidak ada bahan kulit yang terbuang ya teman-teman. Dan ini semua hasilnya setelah semuanya kita cetak ya teman-teman. Untuk satu resep ini menghasilkan 34 cireng isi ayam sosis. Jadi ini lumayan banyak ya. Untuk satu resepnya ini adonannya tidak terlalu besar teman-teman, juga tidak terlalu kecil, jadi ini sedang. Kemudian adonan ini siap untuk kita goreng. Untuk menggorengnya pastikan minyaknya udah panas ya, tapi untuk menggunakan apinya itu nggak usah terlalu besar. Jadi api sedang tapi minyaknya sudah panas. Dan kalau adonannya sudah mulai mengembung, ini bisa dibalik. Nah, ini ada yang bocor ya teman-teman, tapi tetap aman, kulitnya itu nggak bakalan mengeluarkan isinya. Jadi ini recommended banget. Nah, kalau adonannya sudah mulai sedikit ada yang kuning seperti ini sebenarnya udah mateng ya. Tergantung teman-teman, kalau mau adonannya lebih coklat boleh juga. Tapi kalau menurut aku seperti ini aja udah enak banget. Dan alhamdulillah teman-teman, ini hasilnya banyak banget. Ini hasilnya juga nggak ada yang pecah ya. Meskipun tadi ada yang pecah satu, tapi nggak apa-apa karena tidak akan mengeluarkan isinya. Jadi adonan kulitnya ini mantul banget teman-teman. Untuk rasanya teman-teman ini enak banget. Bagian dalamnya itu gurih, lembut, dan juga manis. Dan untuk bagian kulitnya apalagi teman-teman, ada gurih, lembut, kenyal, dan juga ada garingnya. Pokoknya ini enak banget teman-teman. Apalagi kalau dinikmati pas lagi hujan, pas lagi anget-anget, ini mantep pol teman-teman. Dan ini aku cobain satu ya teman-teman. Ini tekstur kulitnya itu halus seperti ini. Ini aku akan belah. Nah, bisa kelihatan ya teman-teman, kulitnya itu kenyal, tapi ini bukan kenyal yang keras ya, bukan yang alot gitu, tapi ini lembut. Dan bagian isinya juga enak banget ya teman-teman, ada rasa manis, gurih, dan juga ada pedasnya. Dan untuk rasa pedasnya ini menurut aku pas ya, nggak terlalu pedas karena aku punya anak kecil, jadi ini cocok banget kalau dinikmati juga sama anak-anak. Tapi kalau teman-teman pengen ditambahin cabenya juga boleh banget ya. Dan buat teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah nonton video aku sampai selesai. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video aku yang lainnya. Buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.